Bapak Ibu, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan dalam hati berkata yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-anugerahnya dalam kehidupan kita, terutama keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah kita terima. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani. Nomor yang kelima kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar. Haleluya,
kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, di hari Sabat yang sungguh indah bagi kami mengadakan ibadah dari keluarga satu dan keluarga yang lain. Kami bersehati untuk memuliakan nama Tuhan dengan segala keberadaan kami pada pagi hari ini, dan terlebih kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir dalam setiap hati kami dan setiap keluarga jemaat-Mu di GITJ Kedung Penjalin ini. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, supaya jemaat Tuhan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, dan yang kekurangan Engkau berikan kecukupan bahkan kelimpahan. Berkati para hamba-Mu yang melayani jemaat-Mu Tuhan, pendeta jemaat dengan keluarga mereka masing-masing, majelis jemaat, para pengurus komisi, kelompok, guru-guru sekolah minggu, termasuk pengurus Yayasan Dipora, dan siapapun yang melayani di rumah kudus-Mu Tuhan, Engkau kiranya memberkati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami menyerahkan supaya Engkau memberikan keamanan, ketenteraman, dan kesehatan. Terlebih saat ini bangsa kami sedang menghadapi virus corona. Tuhan kiranya akan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah atau petinggi. Dan Tuhan berkati supaya mereka dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis yang melayani di rumah sakit, di klinik-klinik, di puskesmas-puskesmas. Tuhan berkati para dokter, perawat, apoteker. Tuhan berkati, berikan kesabaran dan kesehatan dalam merawat pasien, terutama pasien virus corona. Juga para pasien Tuhan berkati, berikan kesembuhan, dan keluarga mereka Tuhan berikan kesabaran. Juga para ahli kesehatan yang sedang mengusahakan vaksin untuk virus corona ini Tuhan berkati supaya dapat segera ditemukan, sehingga kami menjadi aman dan berbahagia dalam kehidupan kami untuk saat ini dan waktu-waktu yang akan datang. Berkati Tuhan pekabaran Injil melalui apapun yang digunakan oleh para hamba-Mu, baik melalui radio, televisi, siaran-siaran internet, surat kabar, majalah, rumah sakit, poliklinik, dan sekolah-sekolah Kristen. Tuhan pakai semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan hidup kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kiranya melalui perkataan kami, terlebih tindakan kami juga menyampaikan Injil sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang pagi ini terambil dari surat Efesus pasal yang pertama. Surat Efesus pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula
telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita berbahagia karena mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini kita berbicara tentang karya Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Keberadaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus secara jelas disebut oleh Rasul Paulus pada ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dalam Efesus pasal 1 ini. Saya akan bacakan seperti ini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, disebutkan bahwa hanya oleh kehendak Allah Bapa lah Paulus menjadi rasul Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang pertama. Dan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristuslah yang memberi kasih karunia dan damai sejahtera kepada jemaat-Nya. Serta Allah Bapa dan Tuhan Yesuslah yang layak dipuji atas berkat-berkat rohani di dalam surga yang telah diberikan kepada umat-Nya. Ayatnya yang ketiga. Saudara, karya Allah dalam memberi berkat-berkat rohani surga dinyatakan, yakni dalam pemilihan, dalam penebusan, dan dalam pendiaman Roh Kudus terhadap kehidupan orang-orang percaya, termasuk saya dan juga saudara semua. Yang pertama adalah karya pemilihan. Dituliskan dalam ayat yang keempat tadi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang keempat. Saudara, dikatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dijadikan dunia ini. Ini suatu hal yang luar biasa. Kata memilih dalam bahasa Yunaninya adalah eklegomai, yang memiliki pengertian memilih atau mencungkil sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dijelaskan tujuan memilih itu hanya demi kepentingan Allah, yakni supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara,
Raden Ajeng Kartini ketika masuki masa akil balik, ia mengalami satu peristiwa yang disebut sebagai pingitan. Kalau kita masuk ke pendopo di Kabupaten Jepara, itu ada kamar khusus tempat memingit Raden Ajeng Kartini. Jadi masih bisa dilihat tempat yang sekarang masih dilestarikan itu. Memang masa pingitan menjadi masa yang sulit yang dialami oleh Raden Ajeng Kartini. Kartini dipingit atau dengan kata lain disendirikan dalam rangka akan dijodohkan dengan Bupati Rembang, calon suaminya pada waktu itu. Saudara, orang-orang percaya Anda dan saya dipilih, dipanggil keluar dari kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan untuk dikhususkan hidup bagi Tuhan, yakni supaya menjadi saksi, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada manusia di sekitar kita. Dan orang percaya dipilih oleh Tuhan sejak kapan? Saudara, Rasul Paulus menulis sejak sebelum dunia dijadikan. Mungkin dalam pengetahuan kita sebagai manusia itu hal yang aneh, yang sulit dipahami. Tetapi bagi Allah yang pengertiannya tidak terbatas, dari masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang, masa kekekalan, Tuhan bisa mengerti. Dan rupanya saudara, Tuhan sudah mengerti keberadaan kita sejak kapan? Sejak dunia belum dijadikan. Luar biasa. Karya yang kedua adalah karya penebusan. Dituliskan dalam ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, pada zaman perjanjian lama, darah domba dan lembu jantan yang dikorbankan itu disiramkan kepada mezbah. Sebagai apa? Sebagai lambang untuk menutupi dosa-dosa umat Israel. Saudara, darah Yesus Kristus dicurahkan di kayu salib di Bukit Golgota itu untuk menebus, untuk menutupi dosa-dosa orang yang percaya. Kata penebusan berasal dari kata Yunani apolutrosis, yang berarti melepaskan dengan memberikan bayaran atau tebusan. Ada kata lutro dalam bahasa Yunani, pada zaman itu digunakan untuk melepaskan budak di pasar budak. Kalau kita jalan-jalan ke Tahunan itu ada pasar mebel. Kanan kiri di pinggir jalan itu ada mebel-mebel yang dijual. Ada kursi, ada meja, ada dipan dan lain-lain. Pasar mebel. Tapi pada zaman dahulu ada namanya pasar budak, di mana budak itu dipajang. Kemudian orang yang membutuhkan akan membeli budak itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keuangan yang mereka miliki. Nah saudara, ketika budak telah terbeli, maka budak tersebut itu menjadi milik tuan, milik juragan, milik bendoro yang membelinya. Nah saudara, orang percaya, Anda dan saya telah ditebus oleh Tuhan, hendaknya bersikap seperti hamba kepada Tuhan penebusnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang adalah Tuhan kita dan kita adalah budak-budaknya. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 ada ungkapan yang menarik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita sekarang ini. Tuhanlah yang menjadi bendoro kita sekarang ini.
yang perlu kita turuti kehendak-kehendaknya. Sehingga hidup kita di dunia ini saudara, sebenarnya bukan kita mengikuti keinginan kita sendiri, tapi sesungguhnya kita berusaha mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Hati Tuhan ada di Alkitab ini, sehingga setiap hari hendaknya kita mencoba memahami hati, memahami keinginan, memahami perasaan Tuhan dengan membaca, mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, karya pendiaman. Dituliskan dalam ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, saat Anda dan saya mengaku percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, secara pribadi, maka saat itu juga Ia memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya. Ada lagu yang sering kita nyanyikan dan relevan untuk orang-orang yang sesungguhnya sedang bergumul dalam kehidupan imannya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tiba dalam hatiku, ya Yesus. Itu relevan, itu cocok bagi orang yang sedang bergumul dengan kehidupan imannya. Mungkin sedang gelisah, sedang galau. Apakah aku harus mengikut Yesus atau mengikut yang lain? Ketika dia memutuskan mengikut Yesus dalam kehidupannya, maka dia mengundang Yesus, mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan berkata, saat kita menerima Yesus, maka Roh Kudus itu dimeteraikan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu menjadi jaminan bagian kita, supaya nanti pada akhirnya kita mendapatkan hak secara keseluruhan, yakni keselamatan kekal di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sudah yakin menerima Yesus, yakin juga Roh Kudus sudah masuk dalam hidup kita. Nggak usah berulang-ulang menyanyi, mari masuk. Sudah masuk saudara. Sudah tinggal, sudah berdiam, dan siap berkarya dalam kehidupan kita. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang percaya. Saudara, pada masa itu kota Efesus disebut sebagai kota perdagangan. Dulu Jepara, ya, pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat itu, kalau tidak salah namanya Jongpara. Sekarang ini Jepara dikonotasikan dengan hal-hal yang sedikit kurang begitu bagus ya, karena dalam basa Jawa itu ada kerto basa Jepara itu katanya angger dienjepi terus moro. Tapi itu satu pemahaman yang sekarang ini saya kira kurang begitu bagus. Tapi dulu namanya Jongpara, artinya apa? Satu pelabuhan yang ada di tepi sebuah kawasan yang ada pantainya, ada lautnya. Maka pada waktu itu Jepara itu menjadi kota perdagangan, kota pelabuhan yang besar. Dulu nama makam Hebron itu namanya Cek Bagus. Tembung Cek Bagus, kata Cek Bagus itu kan menunjuk pada orang asing. Kalau nggak salah itu kan orang keturunan Arab. Kita ada daerah namanya Kedung Cino. Saya berpikir mungkin di situ dulu banyak orang Chinese di situ. Jadi saya mau katakan bahwa Efesus ini adalah kota perdagangan dan dia mempunyai satu sungai yang besar, sehingga perdagangan itu dilakukan melalui transportasi jalan air. Kayu-kayu dibeli kemudian
dihanyutkan dalam sungai itu, dan terlebih dahulu kayu itu diberi meterai oleh pemilik yang telah membelinya itu. Sehingga ketika sampai di tempat tujuan, maka akan dipilihlah kayu-kayu itu dengan meterai-meterai tertentu sesuai dengan yang dimiliki oleh para pembelinya. Saudara, Anda dan saya saat ini sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus karena kita percaya kepadanya. Dan dengan demikian kita ini adalah menjadi milik Tuhan. Apapun kondisi kita, siapapun kita, dari manapun latar belakang kita. Mungkin saudara berkata, aku ini orang yang tidak punya. Aku ini orang yang bodoh. Aku ini sering gagal, hidupku tidak pernah berarti, tidak pernah sukses. Masa depanku suram. Dan sebagainya yang buat kita merasa lesu, letih, lelah menghadapi kehidupan dunia ini. Saudara, jangan salah berpikir. Saudara berharga mulia di hadapan Tuhan. Karena saudara didiami Roh Kudus, yang berarti saudara dan saya adalah milik Kristus. Kristus adalah raja dari segala raja. Sehingga kita bisa berkata, walaupun bagaimanapun kondisi saya mungkin menderita, saya mungkin susah, saya mungkin sakit, tetapi saya adalah anak raja yang berbangga dengan status saya. Sehingga dengan demikian saudara, merupakan suatu motivasi, dorongan yang besar supaya kita berjuang, terus berusaha dalam kehidupan kita, sehingga impian kita itu menjadi satu kenyataan. Saudara, luar biasa karya Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Allah telah memilih, Allah telah menebus, dan Allah juga mendiami kita dengan Roh Kudus-Nya. Kiranya ini menjadikan penghiburan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi pandemi virus corona, kita mungkin nonton televisi untuk menghibur diri, mendengarkan lagu-lagu dari situs YouTube untuk menghibur diri. Tetapi penghiburan sejati adalah manakala kita berpikir kita ini adalah orang yang berharga di hadapan Allah, karena karya Allah yang telah memilih kita, yang telah menebus kita dari dosa kita, dan yang telah mendiami kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita akan menaikkan doa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengar uraian firman-Mu dan membaca firman-Mu. Kiranya hati kami dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan semangat, bahwa karya Allah Tritunggal sungguh dahsyat bagi kehidupan kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami jemput untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersembahkan apa yang telah kita persiapkan dan kita akan iringi dengan pujian nyanyian rohani nomor 86. Kita pujikan bait yang pertama, kedua, dan ketiga, dan nanti pada bait yang ketiga kami mohonkan berkenan untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan memberikan persembahan kami, kiranya terima dan dapat memuliakan nama-Mu dan hidup kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan akan memberkati kami dengan melimpah. Kiranya kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh